Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Manajemen B 2020. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Ekonomi Makro yaitu Ayu Soraya, Andi Ayub Zulfikar, Fadila Fajriya, dan Ummul Mukminin ingin membawakan materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and share. Happy watching! Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, pembangunan ekonomi mulai diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan pendapatan per kapita dengan tetap memperlihatkan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya yaitu pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Membandingkan pendapatan per kapita. Dalam menggunakan data pendapatan per kapita dalam membandingkan tingkat kemakmuran di berbagai negara, perlu disadari bahwa perbandingan tersebut mempunyai banyak kelemahan. Oleh sebab itu, perbandingan seperti ini harus dipandang sebagai gambaran kasar dari berbagai tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai negara. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktepatan perbandingan itu adalah perbedaan dalam cost of living di berbagai negara. Selanjutnya yaitu pendapatan per kapita dan cara perhitungannya. Salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan per kapita. Nilainya diperoleh dari membagi nilai produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB) pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu formula berikut. Yang pertama yaitu PDB per kapita sama dengan PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Yang kedua yaitu PNB per kapita sama dengan PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Dalam menghitung pendapatan per kapita, dua macam perhitungan dapat dilakukan, yaitu berdasarkan harga yang berlaku dan harga tetap. Perhitungan pendapatan per kapita menurut harga yang berlaku penting untuk memberi gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk negara itu berbelanja dan membeli barang-barang dan jasa yang diperlukannya. Dan ini juga penting sebagai bahan perbandingan dalam menunjukkan perbedaan tingkat kemakmuran di suatu negara berbanding dengan negara-negara lain. Data pendapatan per kapita menurut harga tetap perlu dihitung untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran di suatu negara. Baik, saya akan melanjutkan materi dengan pembahasan perbandingan kemakmuran berbagai negara dan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu perbandingan kemakmuran berbagai negara. Perbandingan kemakmuran berbagai negara terdapat 3 aspek di dalamnya yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita beberapa golongan negara. Pendapatan per kapita beberapa golongan negara, di dalamnya terdapat 4 golongan. Yang pertama yaitu low income economies, di mana termasuk negara yang pendapatannya sekisar 430 US dollar. Yang kedua yaitu lower middle income, di mana negara yang termasuk yaitu negara yang pendapatannya sekisar 1.240
US dollar. Yang ketiga yaitu upper middle income. Negara yang termasuk di dalamnya yaitu negara yang pendapatan per kapitanya sekitar 4.460 US dollar. Dan yang keempat, high income economies, yaitu negara yang termasuk pendapatannya 26.710 US dollar. Adapun aspek yang kedua yaitu pendapatan per kapita beberapa negara. Pendapatan per kapita beberapa negara dalamnya terbagi menjadi 4, ada yang termasuk pendapatan rendah, menengah yang tinggi, dan negara kaya. Pendapatan rendah termasuk Tanzania dengan pendapatan paling rendah 270 US dollar. Yang kedua, pendapatan menengah rendah diduduki oleh Indonesia dengan pendapatan paling rendah yaitu 680 US dollar. Adapun yang ketiga yaitu pendapatan menengah yang tinggi yang diduduki oleh Afrika Selatan dengan pendapatan per kapita 2.900 US dollar. Adapun yang terakhir yaitu negara kaya, yang terendah itu diduduki oleh Spanyol dengan pendapatan 14.860 US dollar dan tertinggi diduduki oleh Switzerland dengan pendapatan 36.970 US dollar. Adapun yang ketiga yaitu pendapatan per kapita dan purchasing power parity. Pendapatan per kapita ini yang sudah disesuaikan tersebut dinamakan pendapatan per kapita berdasarkan persamaan daya beli atau pendapatan per kapita purchasing power parity. Pendapatan per kapita ini dihitung menurut cara yang biasa dinamakan pendapatan per kapita nominal atau per kapita GDP nominal. Adapun tabel mengenai purchasing power parity ini yang di dalamnya terdapat kesimpulan bahwa data tersebut didasarkan kepada harga-harga yang berlaku di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Amerika Serikat per kapita GDP sama dengan per kapita purchasing power parity. Adapun yang kedua yaitu di negara-negara maju pendapatan per kapita purchasing power parity hampir sama nilainya dengan pendapatan per kapita GDP. Adapun kesimpulan yang ketiga yaitu di negara berkembang per kapita PPP jauh lebih tinggi dari per kapita GDP. Sebagai akibatnya, dengan menggunakan per kapita PPP atau purchasing power parity, jurang kemakmuran di antara negara berkembang dan negara maju tidaklah seperti ditunjukkan oleh perbedaan per kapita GDP. Adapun pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, jumlah dan mutu dari penduduk tenaga kerja. Yang ketiga, barang modal dan tingkat teknologi. Dan yang terakhir yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori pertumbuhan klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal dan luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada permisalan ini, selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertambahan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus-menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam berlebihan, tingkat pengambilan modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi, maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan
suatu tidak akan terus-menerus berlangsung apabila penduduk sudah terlalu banyak. Pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Dalam 2 abad belakangan ini di negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi tidak seperti diramalkan oleh teori pertumbuhan klasik. Bisa kita lihat pada kurva yang ada di dalam PPT. Pertumbuhan ekonomi yang berlaku di negara barat terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi. Efek dari pertumbuhan yang demikian, kurva YPK akan terus-menerus bergerak ke atas, misalnya menjadi YPK. Perubahan seperti ini menyebabkan 2 hal berikut. Yang pertama, penduduk optimum akan bergeser ke N0 ke kanan, misalnya menjadi N1, dan yang kedua, pada penduduk optimum N1 pendapatan per kapita lebih tinggi dari Y, yaitu menjadi Y1. Selanjutnya teori yang kedua ada teori Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasar-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisien kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan inovasi baru. Di dalam mengemukakan teori pertumbuhan, Schumpeter memulai analisisnya dengan permisalan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan, didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut. Mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Dan menurut Schumpeter, makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi, semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat dalam keadaan tidak berkembang atau ordinary state. Akan tetapi berbeda dengan pandangan klasik, dalam pandangan Schumpeter, keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pandangan ini berbeda dengan pandangan klasik. Seperti telah diterangkan, menurut pandangan klasik, tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian telah berada kembali pada tingkat pendapatan subsisten, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah. Teori Harrod-Domar. Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan sebagai berikut. Yang pertama, barang modal telah mencapai kapasitas penuh. Yang kedua, tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Yang ketiga, rasio modal produksi atau capital output ratio tetap nilainya. Dan yang keempat, perekonomian terdiri dari 2 sektor. Dalam analisisnya, Harrod-Domar menunjukkan bahwa walaupun pada suatu tahun tertentu, misalnya pada tahun 2002, barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat dalam tahun 2002 yaitu AE sama dengan C tambah 1 akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya atau pada tahun 2003. Dengan perkataan lain, investasi yang berlaku dalam tahun 2002 akan menambah kapasitas barang modal dan mengeluarkan barang dan jasa pada tahun 2003. Teori pertumbuhan neoklasik.
Teori pertumbuhan neoklasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori yang dikembangkan Abrahamovich dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan pandangan ini dinyatakan dengan persamaan delta Y sama dengan F dikali delta K, delta L, dan delta T, di mana delta Y adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, delta K adalah tingkat pertumbuhan modal, delta L adalah tingkat pertumbuhan penduduk, dan delta T adalah tingkat pertumbuhan teknologi. Masalah pertumbuhan di negara berkembang. Yang pertama, pertanian tradisional. Yang kedua, kekurangan dana modal dan dana fisikal, peranan tenaga terampil dan berpendidikan, perkembangan penduduk pesat, masalah institusi sosial kebudayaan dan politik. Kebijakan mempercepat pembangunan. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan tabungan dan investasi, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan, merumuskan dalam melaksanakan perencanaan ekonomi. Nah, kesimpulan dari materi kami yaitu pertumbuhan ekonomi di setiap negara pun berbeda-beda, tergantung dengan pendapatan per kapita itu sendiri dan pendapatan penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dan sebaliknya, dengan rendahnya pendapatan penduduk itu sendiri, maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan nasional pada negara itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara dan kesejahteraan rakyat banyak. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.